Halo semua, salam selangkah maju. Pernahkah kamu berpikir suatu hari nanti kamu sudah tidak perlu risau lagi pasal uang? Atau tidak perlu bekerja lagi tapi tetap mampu menghasilkan uang? Dengan kata lain, bebas keuangan. Saya yakin kita semua pasti mampu untuk bebas dari keuangan. Mau tahu apa caranya? Teruskan menonton, oke? Sebelum itu, jangan lupa follow Facebook Selangkah Maju dan subscribe YouTube Selangkah Maju. Oke, thank you. Untuk bebas dari keuangan, pahami dulu cara kerja uang itu, maka kita akan bebas dari masalah keuangan, bahkan boleh menjadi kaya raya. Oke, kita terus ke topik kita. Yang saya ketahui ada 5 cara kerja uang. Yang pertama ialah jangan mengejar uang. Kira-kira apa maksud jangan mengejar uang di sini? Oke, sebagai contoh, kalau kita mahukan madu lebah, jangan tangkap lebahnya. Tanam bunga-bunga, pasti lebah itu akan datang dan tenaklah lebah. Kalau mahu menangkap ayam, jangan dikejar ayam itu. Beri ayam itu makan, apabila ayam itu datang, baru ditangkap. Kalau kamu kejar ayam, keliling satu kampung pun belum tentu kamu dapat. Bahkan mungkin kamu akan lagi kepenatan. Oke. Sama juga dengan halnya uang di sini. Kalau kamu terus mengejar uang, lama-kelamaan kamu akan kepenatan karena faktor umur ataupun kesehatan. Dan sampai satu tahap, kamu tidak lagi boleh mendapatkan uang. Untuk terus mendapat uang, tingkatkan dulu value pada diri dan uang itu pasti datang dengan sendirinya. Bagaimana ini berlaku? Sebagai contoh, kamu seorang pekerja di sebuah syarikat. Kamu mahu dinaikkan gaji. Tingkatkan prestasi kerja, tunjukkan kepada bos kamu itu bahwa kamu mempunyai nilai atau value untuk dinaikkan gaji, maka bos kamu itu sendiri akan menaikkan gaji kamu. Contoh lain, kamu adalah seorang tukang binaan. Tingkatkan kemahiran kamu dalam pertukangan, maka orang-orang akan mencari kamu lagi untuk membuat kerja-kerja mereka yang lain, ataupun orang akan merekomendasikan kamu kepada orang-orang lain apabila mereka perlukan pekerjaan dalam binaan. Cara kerja uang yang kedua, bukan berapa banyak yang kamu hasilkan, tetapi berapa banyak yang kamu simpan. Kalau mau bebas dari keuangan, pahami konsep ini dan terapkan dalam pikiran supaya tidak akan lupa. Tidak berapa banyak gaji yang kita dapat atau pendapatan yang kita hasilkan per bulan, kalau kita tidak mampu menyimpannya atau tidak dapat menahan keinginan diri, kita hanya akan menjadi orang yang kaya di awal bulan saja, bukan menjadi bebas dari keuangan. Nanti saya akan membuat video tentang bagaimana menabung. Nantikan video itu, karena menyimpan itu saja tidak cukup. Haruslah dalam masa yang sama kita menyimpan uang itu, dan uang itu masih menghasilkan uang. Kadang saya melihat orang-orang di sekitar saya, mereka keluar merantau di negara orang lain seperti Korea, Australia, atau Singapura. Yang saya tahu, gaji di negara-negara ini lebih tinggi dari gaji di negara kita. Tetapi, ada di antara mereka yang gagal untuk menyimpan hasil gaji mereka. Apabila pulang ke sini semula, mereka berbelanja tanpa had, dan dalam masa sebulan 2 macam tu, duit mereka tu habis dan pergi merantau lagi. Sebenarnya tidak salah seperti itu, tetapi persoalannya sampai bila. Cara kerja uang yang ketiga, yaitu kita harus tahu nilai uang itu menyusut. Mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak tahu tentang hal ini. Kamu pernah tertanyakah kenapa setiap tahun harga barang itu semakin meningkat?
kita boleh bandingkan dengan nilai uang RM100, berapa banyak barang yang kita boleh beli dengan uang itu dibandingkan dengan berapa banyak uang yang boleh kita beli di 10 tahun yang lalu. Pasti lebih banyak dari yang sekarang kan? Sebenarnya, Fahamilah, itu bukan karena harga barang itu meningkat, tetapi nilai uang itu menyusut karena inflasi. Pahami konsep ini, nilai uang itu menyusut. Sebenarnya ini juga ada caranya. Menabung di bank itu saja tidak cukup. Cara menabung yang benar itu ialah menabung dalam bentuk emas ataupun investasi ataupun investment. Untuk investment ada banyak caranya sebenarnya. Boleh menyimpan uang kita tuh ke ESB. Ini yang paling mudah, tetapi hasil di ESB itu hanyalah kita akan mendapat dividen yang kurang, hanya sedikit. Kita juga selain itu kita juga boleh membuat trading yang famous sekarang, yaitu Bitcoin ataupun cryptocurrency. Itu ada yang paling famous sekarang, dan saya ada beberapa kawan yang telah berjaya dalam bidang cryptocurrency ini. Dalam sebulan itu mereka mampu menghasilkan hingga 20.000 hanya dalam sebulan. Sangat hebat. Oke. Cara kerja yang keempat yaitu jangan invest uang kamu pada bidang yang kamu tidak kuasai. Ini saya lebih tujukan kepada yang para perantau. Kamu sudah merantau selama bertahun di negara orang dan telah mengumpul banyak uang. Jangan sesekali invest uang kamu itu kepada bidang yang kamu tidak kuasai. Sebagai contoh, kawan kamu bahwa kamu buka bisnis yang tertentu. Kalau kamu tidak kuasai bidang itu, stop dulu. Belajar dulu bidang itu. Kalau tidak, uang kamu itu akan habis sia-sia. Lebih baik kamu berikan tanah, emas, atau ternakan seperti kambing dan lembu. Jangan apabila kawan atau ahli keluarga itu mengajak membuat sesuatu yang kamu tidak paham, kamu terus buat tanpa kamu pahami dulu apa risiko yang akan kamu hadapi selepas itu. Elakkan perkara ini, kalau tidak, uang hasil titik perlu kita itu akan habis sia-sia. Nah, kalau itu pahami dulu dan belajar dulu bidang yang kamu mau buat tuh, baru kamu mulakan. Oke? Cara kerja yang kelima yaitu kita haruslah tahu kemana uang kita itu pergi. Setiap kali gaji bulanan keluar, adakah kamu rekod kamu punya duit ataupun apa-apa benda yang kamu beli? Kalau ada, oke, bagus. Mungkin ada yang merasa benda ini seperti tidak perlulah, remeh lah, tidak payah rekod, bukan banyak pun gaji saya, macam itu. Mungkin ada yang berpikir seperti ini. Tetapi adalah lebih baik sekiranya kita mempunyai rekod setiap keluar masuk uang kita itu. Rekod setiap itu walaupun sekecil belanja makan dengan kawan, karena itu ada satu penyebab kita tidak tahu atau tidak sadar sudah berbelanja lebih dari yang kita perlukan pada bulan itu. Kalau kita selalu membuat rekod keuangan kita, sebagai contoh kawan ajak makan keluar, kita cek rekod kita. Sekali kita cek, kita punya keuangan itu sudah lebih, dan mungkin sebelum penghujung bulan kita akan kehabisan duit belanja. Tolak dulu ajakan tuh, kalau tidak nanti kamu sendiri yang angkat perut. Rekod perbelanjaan kamu sedetail-detailnya, tapi mendengar itu saja tidak cukup. Kita harus lakukan. Itu dia 5 cara kerja uang yang telah saya sebutkan tadi. Sampai di sini saja. Pahami konsep cara kerja uang ini. Tidaklah terus bebas dari keuangan, tapi sekiranya difahami konsep ini dan terus diamalkan, pasti dalam masa 10 tahun akan datang kita akan mendapat kebebasan keuangan. Terpulang pada diri sendiri, mau atau tidak saja. Oke? Salam selangkah maju. Saya Swenli. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.